Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran SKI bersama Ibu Dila dan juga Ibu Laila yang akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan peran umat Islam terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, penasaran kan apa aja sih yang bakal kita bahas? Langsung aja kita simak videonya. Baik, kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Pulau Sumatera bagian barat. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu. Namun setelah masuk Islam, Marasilu mengubah nama menjadi Sultan Malik As-Saleh yang diajak oleh Syekh Ismail. Syekh Ismail adalah seorang dai dan ulama dari Syarif Mekah yang datang melalui Malabar. Sultan Malik As-Saleh kemudian menikah dengan putri dari kerajaan Perlak yang bernama Ganggang Sari. Dengan adanya pernikahan dari dua kerajaan besar memudahkan penyebaran agama Islam baik di Sumatera maupun di daerah-daerah lainnya. Sultan Malik As-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat agama Islam di Sumatera Barat. Namun setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir ini, beliau menyatukan kerajaan Perlak dan juga Samudra Pasai. Akan tetapi, pada tahun 1521, Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasai selama 3 tahun. Kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam, sehingga pada tahun tersebut Kerajaan Samudra Pasai pun runtuh digantikan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini masih terletak di Pulau Sumatera. Sebagian besar wilayahnya bekas dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh raja bernama Ali Muhayyad Shah pada tahun 1511 Masehi. Ketika Maluku jatuh ke tangan Portugis, itu dapat memperkuat kedudukan dari Kerajaan Aceh. Kemudian setelah Sultan Ali Muhayyad Shah memerintah dan digantikan oleh Sultan Alauddin Muhayyad Shah, pada masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Aceh mengembangkan berbagai aspek, baik dari aspek perdagangan, aspek peperangan, dan hubungan internasional. Namun setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606 sampai 1636 Masehi. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini, Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan, yaitu penyebaran Islam hampir di seluruh Sumatera. Dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan Islam di Indonesia. Di Aceh dibangun juga masjid-masjid, rumah ibadah, dan lembaga pengkajian Islam. Dan di Aceh juga terdapat ulama-ulama besar. Namun, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran ketika terjadinya peperangan melawan VOC dan juga Belanda. Dan dilanjutkan dengan kerajaan selanjutnya. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan ini diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang sebelumnya merupakan daerah bawahan dari Majapahit. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi sebagai keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Ketika kekuasaan Kerajaan Majapahit melemah, Raden Fatah melepaskan diri dari bawahan Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 Masehi. Dengan dukungan dari para adipati, Raden Fatah mendirikan Kerajaan Demak dengan gelar Senopati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Sejak saat itu, Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Wilayahnya cukup luas, hampir meliputi sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, Demak berhasil dalam berbagai bidang, yaitu perluasan dan pertahanan kerajaan, pengembangan Islam, serta penerapan musyawarah dari kerjasama antar ulama dan para umara atau penguasa. Nah, kemudian Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategi sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Daerah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai utara Pulau Jawa. Namun setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi, kepemimpinan kerajaan Islam dilanjutkan oleh Sultan Prawoto, namun tidak berselang lama karena terjadinya pertumpahan darah antar keduanya, yaitu Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Parangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono.
Arya Parangsang pun bernasib seperti pendahulunya. Atas kehendak takdir dalam bentuk perperangan tersebut, Arya Parangsang ditaklukkan oleh Jaka Tingkir. Kemudian Jaka Tingkir pun mendirikan kerajaan Pajang, yaitu di Solo, yang akhirnya kerajaan Demak pun mencapai keruntuhan dan dilanjutkan oleh kerajaan Pajang. Kerajaan yang keempat yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman. Sebelumnya, kerajaan Islam selalu berada di daerah pesisir karena Islam masuk melalui perdagangan dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Jaka Tingkir adalah raja pertama dari Kerajaan Pajang yang memerintah pada tahun 1568 sampai 1582 Masehi, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Jaka Tingkir bergelar sebagai Sultan Adiwijaya yang disahkan oleh Sunan Giri dan segera mendapatkan pengakuan dari adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagai langkah pertama penguasaan beliau, Adiwijaya memerintah agar semua benda pusaka Demak dipindah ke Pajang. Kerajaan Pajang adalah kesultanan Islam yang menggantungkan hidupnya pada budaya agraris, karena secara geografis Pajang jauh terletak di pedalaman Jawa. Pengaruh agama Islam yang kuat di pesisir menjalar dan tersebar di pulau pedalaman. Pada masa pemerintahan Sultan Adiwijaya, Pajang berusaha mengembangkan kesusastraan dan kesenian Islam. Setelah Jaka Tingkir wafat, digantikan oleh Pangeran Benowo. Namun Pangeran Benowo ini lemah, tidak seperti Jaka Tingkir, sehingga memudahkan lawan untuk meruntuhkan kerajaan ini. Pada saat itu, peluang Sutawijaya untuk mengambil alih kerajaan Pajang memerintahkan agar ibu kota Pajang dipindah ke Mataram, sehingga berdirilah kerajaan Mataram di Yogyakarta, dan kerajaan Pajang pun runtuh. Kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya yang menggantikan Ki Ageng Pamenahan dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Panotogomo. Kerajaan ini didirikan di Kota Gede, Yogyakarta. Kehidupan masyarakat Kerajaan Mataram terlihat baik-baik saja berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Di bidang pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Kerajaan Mataram menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi, Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di pesisir utara Jawa yang mayoritas sebagai pelaut. Daerah pesisir inilah yang berperan penting dalam arus perdagangan Kerajaan Mataram. Nah, pada tahun 1646, Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I pada masa terjadinya perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya, para ulama pendukung dibantai habis-habisan pada tahun 1647. Pemberontakan ini kemudian diteruskan oleh Raden Kajoran pada 1677 sampai 1678. Dengan adanya pemberontakan tersebut, pada akhirnya menjadikan runtuhnya Kerajaan Islam Mataram. Namun dengan demikian, Kerajaan Islam Mataram banyak memberikan kontribusi terhadap proses kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih eksis sampai sekarang di daerah istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Selanjutnya, kerajaan ke-6 yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini termasuk kerajaan ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi, karena kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Beliau diyakini sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, serta menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Tawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini telah mencapai puncak kejayaan dengan membangun masjid yang bernama Cipta Rasa di dekat alun-alun Keraton Pakuwati. Namun, pada tahun 1568 beliau wafat dan digantikan dan terjadilah kekosongan pemerintahan pada masa itu. Kemudian, kekosongan kekuasaan itu diisi dengan mengukuhkan pejabat istana yang memegang kendali pemerintahan selama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwahnya. Pejabat tersebut adalah Fatahillah atau Fadilah Han. Fatahillah kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1568 Masehi. Setelah wafat, Fatahillah diganti berturut-turut oleh Pangeran Adipati Ratu, Pangeran Adipati Anom, dan Panembahan Gerilya. Pergantian gelar Panembahan menjadi Sultan, perubahan gelar Panembahan menjadi Sultan bagi dua putra tertua Pangeran Gerilya dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sebab keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai Sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Pengganti kepemimpinan pada Sultan di Cirebon selanjutnya berjalan dengan lancar, sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom,
pada tahun 1798 sampai 1803, saat itulah terjadi perpecahan karena seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri, membangun kesultanan sendiri dengan nama kekuasaan Kecirebonan. Nah, pada masa itu, pemerintahan kolonial Belanda pun semakin ikut campur untuk mengatur kerajaan Cirebon, sehingga peranan istana Kesultanan Cirebon di wilayah kekuasaan semakin surut. Puncak terjadinya hal tersebut yaitu pada tahun 1906 dan 1926, ketika kekuasaan pemerintah Kesultanan Cirebon resmi dihapuskan dengan pengesahan berdirinya kota Cirebon, yang akhirnya kerajaan tersebut pun runtuh. Kerajaan yang ketujuh yaitu Kerajaan Banten. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang dirubah ke Demak. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Piagam Bojong menunjukkan pada tahun 1500 hingga 1800 Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, pelabuhan Banten mampu berkembang menjadi pelabuhan ekspor internasional. Selain itu, pada masa kejayaan tersebut dapat menentang monopoli perdagangan VOC. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Haji, timbullah konflik antara Sultan Ageng dengan Sultan Haji. Sultan Haji memenangkan perebutan kekuasaan yang dibantu oleh VOC. Namun, sistem politik Belanda pada saat itu sangat-sangat nyata dalam menghancurkan tali persaudaraan antara anggota kerajaan, baik antara anak maupun adu domba antara ayahnya, untuk mencapai tahta kerajaan. Sehingga pada saat itu, kerajaan dari Demak akhirnya dikuasai oleh VOC. Sehingga dengan adanya konflik tersebut dapat meruntuhkan kerajaan Banten. Kerajaan ke-8 yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Namun kita akan membahas Kerajaan Ternate terlebih dahulu ya. Kerajaan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Raja Ternate pertama yaitu Kolanu Baab Masyhur Malamu yang memerintah pada tahun 1465 sampai 1495 Masehi. Raja berikutnya adalah Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Kerajaan Ternate ini, yang awalnya kesultanan diubah menjadi sultan. Dan pada masa pemerintahan Zainal Abidin, beliau giat menyebarkan agama Islam dari pulau ke pulau, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin memerintah hingga tahun 1500 Masehi. Setelah mangkat, pemerintah di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirullah, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abullah. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, Kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaan, yaitu wilayah Kerajaan Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timur. Bersama dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat sehingga pada abad ke-15 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Para pedagang asing datang ke Ternate menjual perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Ramainya perdagangan memberikan keuntungan besar bagi perkembangan kerajaan Ternate. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Hairun dari Ternate dengan De Mesquita dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah. Namun setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka sedang diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebelah selatan Ternate. Raja pertama Tidore yaitu Muhammad Akil yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu oleh Inggris. Belanda kala itu serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak dapat mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak dapat diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Kemudian, kemunduran dari Kerajaan Tidore disebabkan sama seperti Kerajaan Ternate, yaitu adu domba antara Kerajaan Tidore dan Ternate yang dipimpin oleh Spanyol dan juga Portugis. Pada saat itu, Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba. Mereka kemudian bersatu dan berlawan mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku.
Namun, kemenangan itu tidak bertahan lama karena VOC yang dibentuk Belanda mulai menguasai perdagangan rempah dan menaklukkan Ternate dan Tidore dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi peperangan yang kuat. Kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Goa yang didirikan oleh Sultan Alauddin dan Talo yang didirikan oleh Sultan Abdullah. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang mengetahuinya sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai Ujung Pandang. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Baru setelah datangnya Dato' Ri Bandang, seorang penyiar Islam dari Sumatera, Makassar akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Setelah kerajaan Goa Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariat Islam. Nah, kemudian kekuasaan Goa Talo diteruskan oleh Sultan Hasanuddin yang membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan dan sebagai pusat rempah-rempah. Akan tetapi, pada tahun 1666 terjadilah perpecahan dengan adanya perang antara Sultan Hasanuddin dengan Aro Palaka yang dibantu oleh VOC. Namun, dalam peperangan ini, Sultan Hasanuddin pun kalah dan menandatangani perjanjian Bungaya, sehingga runtuhlah kerajaan Goa dan Talo. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu Dila sampaikan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita simak video dari Ibu Laili mengenai peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaila Zulaiha. Nah, di pembahasan video kali ini kita akan membahas peran umat Islam dan kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan Indonesia, di mana peran umat Islam sangat besar dalam andil kemerdekaan Indonesia, mulai dari pra kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Dan disitulah tokoh-tokoh Muslim Indonesia juga sangat berperan, seperti santri, kiai, ulama, dan juga umat Muslim. Peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam pergolakan merebut kemerdekaan dan melawan kekuatan kolonial, umat Islam memiliki peran penting di dalamnya. Para pemimpin Islam, ulama, komunitas Islam, organisasi Islam menempati posisi penting. Dan muncul tatkala ulama atau kiai mengambil peran vital dan terjun dalam gerakan politik guna menghadang kekuatan kolonialisme. Kiai yang merupakan seorang pemimpin pesantren yang memilih harisma, mereka juga menjadi pemimpin agama yang secara konsisten dalam melawan dominasi kolonial. Masa penjajahan, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang oleh umat Islam di daerah-daerah dengan semangat masing-masing tanpa ada pola hubungan untuk menjalin persatuan. Di antaranya adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa dan Teku Umar di Aceh. Peran umat Islam saat penjajahan. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama Raden Ajeng Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Panembahan Senopati yang mendirikan kerajaan Mataram. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Raden Mas Antawirya. Sebagai orang yang sangat soleh, beliau tidak mementingkan keduniawian dan selalu mengingat kepentingan umum. Terdesak oleh keadaan, maka beliau bertindak untuk mempertahankan kedudukan para bangsawan dan membela nasib rakyat kecil. Terjadinya Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran dari pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Teku Umar. Teku Umar yang dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang Ule Balang bernama Teku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melaboh.
Teku Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Mahudum Sati, berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Mudananta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Peramian. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Pada tanggal 10 Februari tahun 1899 Masehi, di Keu Delok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Melabuh. Namun rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Houts memerintahkan Letnan Verbroek untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujong Kalak. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melabuh pada malam hari tanggal 11 Februari tahun 1899 Masehi. Pasukan Belanda yang telah terlebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Teku Umar terkepung, peluru Belanda bersarang di dada kirinya dan usus besar, dan akhirnya beliau gugur sebagai syuhada. Itulah contoh dari peran umat muslim, tokoh-tokoh umat muslim di Indonesia yang berperan menghadapi penjajahan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional, masuknya pemikiran pembaruan baik yang dibawa oleh ulama yang memukim di Timur Tengah telah membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk bangkit melawan kolonialis Belanda yang telah merampas kemerdekaan bangsa Indonesia dalam berbagai hal selama beratus tahun. Pengaruh kaum sarjana pembaru atau aktivis seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rizal terhadap berbagai organisasi pembaru atau modernis Islam seperti Syarikat Islam Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Young Islami Tenbon. Perubahan sosial yang terjadi di Nusantara bahwa perjuangan yang dilaksanakan secara kedaerahan selama ini seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh dianggap tidak cukup efektif dalam mengusir penjajah Belanda. Itu perlu disusun suatu kekuatan yang mengikat potensi yang ada di seluruh tanah air. Kesadaran seperti ini dikenal dengan kesadaran nasional, yaitu kesadaran yang menggalang semangat kebangsaan yang meliputi daerah yang pernah digalang pada zaman Majapahit. HOS Cokro Aminoto atau Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama RM Cokro Amiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Pada bulan Mei tahun 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, HOS dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja. Kemampuannya dalam hal berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata krama dan budaya yang beragam. Organisasi Sarekat Islam yang semula sekedar bertujuan memajukan perdagangan saling membantu, terbinanya rohani dan jasmani, serta memajukan kehidupan beragama umat Islam, kini telah berkembang menjadi gerakan politik yang mencita-citakan kemerdekaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta 1 Agustus tahun 1868 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari tahun 1871 dan meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) yang berarti kebangkitan ulama. Dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan, pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditandatangani, kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selain itu juga mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Peran umat Islam pasca kemerdekaan. Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah atau yang terkenal disebut dengan Buya Hamka merupakan seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama kali dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Beliau lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Karya sastra Buya Hamka yang populer adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan Merantau ke Delhi. Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat pada tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970 dan selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikan di Universitas Leiden. Saat kembali ke Jakarta, Gus Dur bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3S mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3S, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Dan pada tahun 1984 sampai 2000, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Din Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936 dan meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Baharudin Yusuf Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gerakan Baharudin Yusuf Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari hasil ulasan video tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 3 kontribusi umat Islam dalam kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Umat Islam, terutama tokoh-tokoh Muslim besar seperti Pangeran Diponegoro, Teku Umar, ini melakukan perlawanan kepada kolonialisme sebagai bentuk rasa cinta kepada tanah air untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kontribusi umat Islam pada saat detik-detik kemerdekaan, terutama saat perumusan dasar negara. Banyak sekali tokoh-tokoh umat Islam umat Muslim yang
berkontribusi di dalamnya, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian IR Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia, juga merupakan tokoh umat Islam. Yang ketiga, peran umat Islam pasca kemerdekaan. Banyak cendekiawan muslim, sastrawan muslim seperti Buya Hamka, kemudian tokoh muslim seperti Gus Dur,